Selamat pagi para sahabat sehat, pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya di tahun yang baru ini. Oleh sebab itu, pertama kalinya saya akan menyampaikan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat baru untuk tetap meraih asa dan cita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena kesehatan merupakan aset yang paling penting di dalam kita menjalani hidup. Para sahabat sehat, pada pagi yang cerah ini, saya sedang berada di tepi kolam renang di salah satu apartemen di Jakarta, karena kebetulan saya sedang mengunjungi anak dan juga cucu saya. Saya melihat begitu banyak orang yang bersemangat untuk berolahraga. Mungkin ini kita bisa melihat ya, jadi kolam renangnya banyak kan. Ini ada anak-anak kecil, ada orang dewasa yang juga sedang berenang. Di sebelah sana kelihatan juga orang yang sedang melakukan jogging ya. Jadi olahraga baik itu berenang. Kemudian di sisi sebelah kanan saya ada tempat fitness ya. Jadi banyak juga yang melakukan olahraga statis seperti bersepeda statis atau seperti treadmill begitu. Dan saya lihat ada yang berjalan-jalan di sepanjang tepi kolam renang, dan saya pun ini sedang rehat sejenak karena berjalan-jalan, tapi memang mataharinya belum terlalu hangat ya. Jadi karena ini masih cukup pagi, jadi para sahabat sehat, mengapa kita perlu bincang-bincang mengenai olahraga ini? Karena seperti pernah saya sampaikan di channel yang lalu, bahwa olahraga itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, khususnya kita wanita. Nah, kalau kita mau mengelompokkan begitu ya, ada 7 manfaat luar biasa daripada olahraga ini. Jadi manfaat positif tentunya ya untuk kesehatan kita, khususnya kesehatan reproduksi wanita. Apa saja itu kita mau pelajari satu persatu. Yang pertama, kita tahu bahwa olahraga itu bisa atau penting untuk kesehatan mental ya, kesehatan mental. Karena dengan olahraga yang teratur begitu, itu akan meningkatkan hormon endorfin ya. Tahu ya, jadi itu hormon yang baik begitu. Jadi hormon happy, hormon bahagia, kesenangan begitu. Itu tentunya akan menjadikan kesehatan mental kita baik. Jadi mengurangi stres. Jadi kita tahu kalau orang bekerja begitu tekanannya heboh begitu kan, bisa stres. Dengan olahraga yang teratur itu akan meningkatkan hormon endorfin sehingga tidak stres, justru akan bahagia dan memperbaiki kesehatan mental kita. Nah, itu yang pertama ya, para sahabat sehat. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, karena tadi mengurangi stres, menyebabkan hormon endorfin itu meningkat, ini akan memperbaiki kesehatan reproduksi. Nah ya, kita wanita ini kesehatan reproduksi sangat penting. Siklus menstruasi kita juga ada kaitannya dengan itu tadi, kestabilan daripada hormon. Kalau hormonnya stabil, stresnya kurang, itu akan menyebabkan siklus menstruasi menjadi teratur. Dan kalau siklus menstruasi itu teratur, tentunya segala macam permasalahan seperti gangguan haid, PCOS itu akan bisa dieliminir, bisa lebih stabil lagi. Nah, kalau siklus haidnya teratur, tidak nyeri saat haid begitu, itu tentunya akan bagus sekali menyebabkan kesehatan reproduksi wanita itu menjadi baik. Nah, kalau berbicara mengenai kesehatan reproduksi menjadi baik, tentunya yang manfaat ketiga yang penting adalah olahraga yang teratur bisa mencegah berbagai penyakit reproduksi.
katakanlah kista, tumor, kanker payudara, kanker serviks, itu semua bisa diturunkan atau bisa dicegah dengan pengelolaan stres yang baik, sehingga sekali lagi olahraga bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan itu. Nah, sudah 3 ya para sahabat sehat. Kemudian kita juga tahu bahwa olahraga ini kan menyebabkan aliran darah kita menjadi teratur, menjadi lancar begitu ya. Jadi tidak ada sumbatan-sumbatan begitu. Tentunya ini bagus, menyebabkan kesehatan fisik kita, tekanan darah, kolesterol, mungkin kencing manis dan yang lain-lain itu bisa kita jaga untuk tidak terjadi hal-hal yang negatif. Jadi sekali lagi olahraga berdampak karena dia menyebabkan stabil, menyebabkan hormon endorfin meningkat, stres berkurang, juga bagus tentunya manfaatnya terhadap kesehatan tubuh kita ya, mencegah penyakit-penyakit sistemik juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya para sahabat sehat, olahraga yang teratur tadi karena aliran darahnya lancar, jiwa kita happy ya, stabil begitu, bisa menyebabkan makanan atau oksigenasi kepada jaringan-jaringan kulit itu lebih baik. Ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih segar, menjadi awet muda ya. Jadi bonusnya bisa awet muda ya para sahabat sehat. Siapa sih wanita yang gak senang kalau dikatakan awet muda begitu. Tapi ini bukan sekedar awet muda karena dipoles dengan kosmetik ya, tapi betul-betul inner beauty dari dalam, karena tubuh yang sehat ya, jiwa yang kuat, pengelolaan stres yang baik menyebabkan kulit kita menjadi lebih kencang, lebih awet muda. Nah, ini sudah berapa tadi? Sudah 5 ya, sudah 5, 6. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan olahraga yang teratur ini menjadi kualitas hidup kita, maksudnya kualitas tidur itu pun menjadi lebih baik. Banyak wanita terutama yang sudah memasuki masa menopause itu mengeluh kepada saya karena sulit tidur ya. Sulit tidur jadi karena keduluan pikiran, memikirkan anak, memikirkan cucu, begitu jadi sulit tidur. Nah, dengan olahraga yang teratur menjadikan kualitas hidup kita lebih baik lagi. Ya, jadi kualitas hidup lebih baik. Itu rentetannya tetap sama tadi karena pengelolaan stres yang baik, oksigenasi aliran darah lebih lancar seperti itu. Jadi para sahabat sehat, banyak sekali manfaat yang positif daripada olahraga. Nah, ini bonus yang paling penting yang ke-7 ya. Tadi sudah 6 kan ya. Jadi menyangkut kesehatan mental, kesehatan reproduksi, mencegah penyakit sistemik, mencegah penyakit kanker, menjadikan kulit kita bagus sehingga kita awet muda, kualitas tidur kita menjadi lebih baik, dan bonus yang paling penting tentu para ibu-ibu atau para wanita senang sekali dengan olahraga yang teratur menjadikan berat badan kita ideal ya, tidak lagi obesitas karena imbang antara energi yang kita konsumsi, kita makan begitu tapi kita bakar ya, jadi kalorinya pada saat olahraga itu menjadi seimbang begitu. Sekali lagi olahraganya tidak perlu forsir, tidak perlu yang sampai di luar kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan usia kita. Jadi berkali-kali saya tekankan, saya contohkan untuk seperti saya wanita yang sudah menopause, jadi saya sudah menopause sekitar 8 tahun, itu olahraga yang disarankan tentunya olahraga low impact ya, tidak forsir. Jalan boleh ya, renang boleh bagi yang bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang ya jangan, nanti malah tenggelam ya. Jadi jalan, olahraga yang baik, kemudian low impact begitu, tidak diforsir tapi teratur ya. Jadi sekali lagi tidak perlu sampai satu hari berapa jam begitu, 30 menit saja kalau itu teratur itu sudah bagus ya. Jadi kita bisa segar begitu ya. Para sahabat sehat, jadi sekali lagi seperti tadi saya contohkan, seperti pagi ini saya di seputaran kolam renang di salah satu apartemen, itu kita bisa melihat nih. Jadi kita lihat seger, banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, walaupun kalau di Jakarta kan gedung-gedungnya tinggi-tinggi begitu ya, gedung-gedung apartemen tinggi, tapi kita lihat di sini masih banyak tumbuhan hijau. Nah, ini kan seneng ya. Jadi kita bisa bersyukur, apalagi di tahun yang baru ini kita melihat bahwa
penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 yang lalu. Kalau kita bisa ada sampai hari ini dengan kondisi tetap sehat, ini salah satu rasa syukur yang harusnya kita panjatkan. Jangan pernah merasa bahwa waduh kok begini, kita bikin resolusi tahun lalu gagal lagi. Ya nggak apa-apa, justru kesempatan refleksi di akhir tahun adalah kita menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat di tahun-tahun yang lalu, dan kita punya semangat untuk memperbaikinya di tahun yang baru ini. Termasuk salah satunya di dalam semangat untuk berolahraga. Kalau tahun yang lalu kita mungkin punya komitmen untuk setiap hari kita 30 menit, tapi kok bolong-bolong begitu ya, jadi hari ini olahraga, mungkin seminggu lagi enggak begitu. Tapi enggak apa-apa, tahun yang baru ini ayo para sahabat sehat, kita ya jadi semangat untuk melakukan resolusi adalah ayo kita berolahraga, walaupun itu hanya 30 menit sehari, karena kita sudah mengetahui bahwa manfaat olahraga untuk kesehatan wanita luar biasa. Itu tadi yang kita bahas hanya 7 macam, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang lain ya. Jadi yang jelas karena dia meningkatkan hormon endorfin, meningkatkan hormon kebahagiaan, itu menyebabkan stres kita berkurang sehingga segala macam penyakit bisa dicegah. Kesehatan mulai dari kulit kita, awet muda, berat badan ideal, dan masih banyak yang lain. Yang terpenting adalah tetap sehat, tetap semangat, dan bermanfaat. Salam sehat dari saya, Dr. Pua, dari Kota Malang yang saat ini sedang berada di Jakarta. Salam sehat, sampai jumpa di channel berikutnya.